Selamat malam Ibu Santi. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Gede Aditya Purnaputra dari program studi Manajemen Konvensi Peralatan dengan NIM 18105054. Kali ini saya akan menjelaskan dampak kekurangan sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia dalam bidang MAIS. Yang pertama itu ada efisiensi dan efektivitas yang menurun. Nah, jika struktur organisasinya sudah tidak jelas dan karyawan tidak dipekerjakan sesuai keahliannya, bagaimana perusahaan bisa memberikan performa yang efektif dan efisien? Sumber daya manusia manajemen adalah yang akan melakukan pengaturan atau penempatan ulang tentunya agar semua SDM di perusahaan dapat bekerja pada jabatan atau pekerjaan sesuai kemampuannya demi memberi kontribusi maksimal bagi perusahaan. Efektivitas dan efisiensi ini adalah risiko manajemen sumber daya manusia pertama yang mungkin ditemui jika manajemen sumber daya manusia perusahaan itu buruk. Yang kedua, tidak ada struktur organisasi yang jelas. Salah satu tugas paling dasar yang dilakukan manajemen sumber daya manusia adalah merancang struktur organisasi beserta tugas masing-masing pihak. Hal tersebut tidak bisa dilakukan sembarangan karena tim manajemen sumber daya manusia harus melakukan berdasarkan keterampilan dan kompetisi masing-masing karyawan. Dengan begitu, mereka bisa menerapkan karyawan di divisi yang tepat. Saat ini mungkin menempatkan karyawan yang sesuai pada tempatnya. Kemudian ada pengeluaran perusahaan membengkak. Sebuah perusahaan pasti memiliki alasan tertentu untuk merekrut karyawan baru. Namun, tim manajemen sumber daya manusia pasti akan terlebih dahulu melakukan perombakan di dalam sumber daya manusia sesuai pengaturan yang berlaku, misalnya melaksanakan promosi, pemindahan jabatan, pensiun, hingga menghentikan karyawan lama. Dengan melakukan perombakan, biaya-biaya yang berhubungan dengan pengadaan karyawan pun tetap ditekan. Jika perombakan tersebut dilakukan dengan tepat, bukan tidak mungkin perusahaan tidak akan membutuhkan karyawan baru. Kondisi finansial mungkin akan ikut terganggu karena harus berulang kali menutupi pengeluaran tidak terduga. Kemudian, yang keempat, ada kesejahteraan karyawan akan terganggu. Umumnya tim manajemen sumber daya manusia juga bertanggung jawab mengelola pemberian gaji dan bonus untuk karyawan. Tim manajemen sumber daya manusia jugalah yang akan dituju apabila karyawan memiliki pertanyaan seputar gaji dan bonus. Misalnya, seorang karyawan sakit dan tidak paham bagaimana asuransi kesehatan dari perusahaan bisa digunakan, maka kemungkinan besar ia akan bertanya kepada tim manajemen sumber daya manusia. Ketika ada karyawan yang tidak dapat mendapatkan gaji dengan jumlah yang sesuai, ia juga pasti akan bertanya ke tim manajemen sumber daya manusia. Nah, apabila tidak ada manajemen sumber daya manusia yang baik dan karyawan merasa diabaikan, hal tersebut bisa menimbulkan efek negatif pada kesejahteraan rakyat sehingga kinerja pun menurun. Demikian jawaban yang bisa saya berikan. Saya akhiri video ini dengan Parma Santi. Om
Santi, Santi, Santi Om.